Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas cara membuat stock card. Card file maksudnya. Ya, kartu hutang, kartu piutang. Nah, kita akan mengisi data-data customer supplier. Tapi untuk bikin neraca saldonya bukan di card file ya, tapi di setup. Jadi card file ini khusus untuk membuat data-data customer supplier saja. Oke, kita pilih card file, modul card file, kemudian card list. Nah, di sini ada 5 tab. All cards maksudnya adalah semua data customer, supplier, employee di sini dijadikan satu. Nah, kalau ini customer berarti khusus data customer, supplier khusus data supplier dan sebagainya. Tapi karena kita hanya belajar customer dan supplier saja, karena kita juga masih belajar, jadi yang akan kita isi hanya customer dan supplier. Employee dan personal ini tidak, karena kita kan masih bukan perusahaan asli ya gitu, jadi tidak ada data employee, personalnya tidak ada, jadi cukup customer supplier saja. Oke, pilih new untuk membuat yang baru. Nah, di sini ada card type-nya, tipenya. Ini kita bisa tinggal pilih di sini customer atau supplier. Nah, karena kita mau ngisi customer dulu, berarti kita pilih customernya. Name itu nama customer. Nah, di sini sudah saya tampilkan nama customernya. Nah, ini nama customer toko Cahaya Elektro. Toko. Kemudian kita tap card ID-nya C001, dilihat dari sini ya nomornya. Kemudian kita tap address, alamat, jalan tahunnya, boleh kita isi atau tidak ya, Surabaya, kota Surabaya. Oke, fontnya juga boleh kita isi, boleh tidak. Yang penting adalah di sini nama tokonya, kode, dan alamat. Nah, kemudian yang perlu kita isi lagi, di sini ada inactive card. Sama seperti di akun list itu, daftar akun, ada inactive account. Fungsinya untuk menonaktifkan kalau kita checklist. Nah, berarti supplier ini sudah tidak aktif. Kalau tidak aktif bisa kita inaktifkan atau kita hapus. Kalau kita checklist berarti suatu saat nanti masih dipakai, tapi kalau dihapus kan sudah permanen tidak dipakai lagi ya. Jadi ini jangan sampai terchecklist kalau memang kita masih gunakan nama tokonya, nama customer atau suppliernya. Selanjutnya card details, ini tidak perlu diisi. Untuk pembelajaran tidak perlu diisi gitu ya. Dan yang perlu kita isi adalah selling detailsnya. Ini payment details, kontak log, jobs dan sebagainya tidak perlu diisi. Jadi yang diisi untuk customer supplier adalah profile dan selling details untuk customer, untuk supplier buying details. Nah, di sini juga tidak semua, hanya beberapa. Sell layout. Ini yang kita pilih item ya. Kenapa item? Karena kita usaha dagang. Jadi ada barang-barangnya. Kalau misalkan jasa, berarti kita pilihnya service. Nanti pengaturan ini juga ada ketika kita memasukkan transaksi. Tapi lebih enak kalau kita memasukkannya di awal biar nggak bingung ya. Kita pilih item. Kemudian yang kita pilih, yang kita isi lagi adalah income account, akun pendapatan untuk selling ya. Jadi kita pilih sales, di sini biasanya otomatis sales. Nah, kemudian yang kita isi lagi mana? Kita ke VAT code. Nah, ini kode PPN. Ini istilahnya sama biasanya. Jadi kita pilih di sini VAT code-nya 10%. Nah, carriage VAT ini PPN untuk biaya angkut. Biaya angkut itu kan tidak dikenakan pajak. Nah, makanya kita bikin NT, no tax. Apabila kita sudah terlanjur dihapus di NT ini, nah kita bisa klik di sini new. Nah, sama langkah-langkahnya gitu ya. Kita pilih NT sini.
Setelah itu customer terms, ini terminnya, berarti kita harus lihat termin itu ada di daftar saldo hutang piutang atau di kebijakan juga ada ya. Nah di sini terminnya adalah 2/10 N30. Nah, berarti di sini payment is due-nya kita pilih in given no of days. Discount days-nya ini hari diskon, berarti 10 ya. Nah, 10 hari. Balance due-nya 30. Batas waktunya, kalau diskon hari diskon, kalau balance due-nya batas waktunya lah, seperti itu istilah. Persen diskon for early payment, berapa diskonnya? Karena di sini 2% ya, kita pilih 2. Nah, late paymentnya berapa? 1%. Tadi denda keterlambatannya 1% ya. Kita tap aja. Nah, sudah pengisiannya yang diperlukan ya. Jadi saya layout income account ini jangan sampai terlewatkan. Kemudian VAT-nya, PPN, NT, terminnya juga jangan sampai salah. Di sini diskon hari diskon, ini batas waktu, ini di persen diskonnya, ini persen keterlambatannya. Kalau sudah klik OK. Seperti itu. Itu untuk customer. Selanjutnya sama, kemudian kita bikin suppliernya. Kita pilih new. Di sini kita pilih supplier name, kita ketik PT Surya. Caranya sama, di tab S001, tab addressnya Jalan Mawar. Nah, yang diisi lagi adalah buying detailsnya aja. Nah, ini kita pilih item. Yang ini tidak usah diisi. Expense account, akun beban. Karena buying ya, pembelian, berarti kita cost of goods sold pilihnya karena menggunakan perpetual. Tapi kalau menggunakan sistem fisik berarti purchase. Kita pilih use account. Yang diisi lagi adalah VAT-nya. Di sini VAT yang 10%. Carriage PPN beban angkut karena tidak dikenakan PPN, pilihnya NT no tax. Kemudian payment is due-nya di sini 3% per N30, berarti in a given of days. Discount days-nya 10, batas waktunya 30 hari. Kemudian for early payment-nya 3% diskonnya. Oke. Kalau sudah klik OK. Ya, seperti itu ya. Kita close. Nah, kemudian kita akan membuat saldo awal piutang hutang. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.